Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pada konten kali ini saya akan coba membahas pertanyaan seputar akreditasi jurnal di website Arjuna. Nah, teman-teman yang membutuhkan informasinya, silahkan tonton videonya sampai habis ya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal, saya akan coba merangkum pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang di YouTube, karena selain konten skripsi, saya juga ngebahas tentang konten akreditasi jurnal serta OJS. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin bisa saya rangkum dalam konten ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, dan komen, serta follow Instagram saya di @robiuliendra. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu sudah saya rangkum beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman pengelola jurnal, khususnya untuk mengakreditasi jurnalnya. Nah, saya langsung ke pertanyaan pertama saja ya. Kenapa sih jurnal itu harus diakreditasi? Sebenarnya akreditasi itu adalah sebuah proses untuk mengetahui mutu dari jurnal tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak diakreditasi juga nggak apa-apa, tapi nggak ketahuan mutunya. Apalagi saat ini sudah dikembangkan website yang namanya Sinta, yang untuk indexing jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi salah satunya. Jadi semakin jurnal tempat Bapak Ibu pengelola jurnal atau di kampusnya terakreditasi, maka makin banyak orang yang ingin mempublikasikan hasil penelitiannya ke jurnal Bapak Ibu semua. Jadi sama halnya seperti program studi ataupun universitas, untuk mengetahui mutunya itu pemerintah, dalam hal ini pihak Kemendikbud, dari dirjen-dirjennya itu mengadakan akreditasi sehingga dia tahu sampai di mana sih jurnal kita kualitasnya. Jadi penting buat kita untuk mengakreditasinya. Yang kedua, pertanyaan yang sering muncul, jurnal yang diakreditasi itu dalam bentuk fisik atau cetak atau bentuk online. Nah, ada yang bertanya seperti itu. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, teman-teman, yang diakreditasi adalah jurnal online, gitu ya. Jadi jurnal online itu yang terakreditasi. Berarti yang harus kita persiapkan adalah semua hal yang berhubungan sama jurnal online. Ada pertanyaan dari teman saya di suatu kampus gitu, Pak Robi, kita memiliki sudah menerbitkan jurnal cetak beberapa tahun, kemudian ingin mengakreditasi, apa yang saya lakukan? Ya, Bapak Ibu harus membuat juga OJS atau menginstal OJS untuk penerbitan jurnal online. Banyak beberapa video yang saya udah bahas gimana sih syarat-syarat untuk membuat OJS atau bagaimana cara membuat ISSN. Nah, itu sangat penting buat kita kalau mau mengakreditasi jurnal. Jadi sekali lagi jawabannya, ketika pertanyaannya online atau cetak, jawabannya yang mau diakreditasi adalah yang online. Kemudian apa saja sih syarat-syarat akreditasi jurnal untuk website Arjuna? Syarat-syaratnya sebenarnya Bapak Ibu bisa temui di website Arjuna. Ini secara umum ya, mungkin ketinggalan nanti. Yang pertama, Bapak Ibu harus memiliki website OJS untuk jurnalnya, Open Journal System. Kemudian di dalamnya sudah tentunya udah ada publication ethic, kemudian ada reviewer, kemudian ada editorial board, kemudian ada kontak, kemudian sistemnya sudah berjalan dan lain-lain. Dan selain itu, Bapak Ibu juga harus mengurus EISSN jurnal Bapak Ibu. Jadi harus ngurus EISN, kemudian didaftarkan di Garuda Dikti ya. Bapak Ibu bisa cari di Ristek Dikti, kemudian memiliki akun Google Scholars dan berbagai macam syaratnya yang lain gitu ya. Bapak Ibu bisa langsung ke Arjuna. Dan salah satu lagi yang paling penting adalah Bapak Ibu harus memiliki 4 edisi terbitan jurnalnya, dan pastikan jurnalnya bisa terbit dalam setahun 2 kali lah minimal, jangan setahun sekali karena terlalu lama untuk mengakreditasinya. Setahun 2 kali, jadi satu volume bisa 2 nomor, jadi hanya 2 tahun Bapak Ibu mempersiapkan
itu udah bisa mengajukan akreditasi. Kemudian akreditasi itu akan dikeluarkan selama 5 tahun, dipotong dengan masa yang ada sekarang yang 4 volume atau 4 nomor atau 3 nomor yang kita sudah masukkan ke dalam sistem. Tadi kan syaratnya minimal ada 4 editan terbit. Kalau misalnya terakreditasi, yang 4 tadi udah langsung masuk ke akreditasi. Nah itu secara. Kemudian selanjutnya adalah jadwal akreditasi itu berapa lama? Dia memiliki periode, teman-teman bisa 3 kali dalam setahun atau 4 kali dalam setahun. Teman-teman bisa mengecek jurnal waktu jurnal tersebut di websitenya Arjuna atau di Simlip Tapmas. Itu biasanya akan muncul berapa kali. Kemudian berapa lama proses waktu akreditasi dan prosesnya apa saja? Lamanya bisa sampai 3 bulan. Prosesnya yang pertama dilakukan adalah tes evaluasi dokumen. Setelah lolos evaluasi dokumen, baru nanti pengecekan oleh reviewer ataupun asesor. Jadi kira-kira waktu sampai pengumumannya 2-3 bulan. Itu tergantung nanti asesor atau reviewernya. Dan yang terakhir pertanyaannya, apakah reviewer dan asesor itu mengunjungi kampus seperti akreditasi program studi ataupun akreditasi universitas? Jawabannya tidak, semua dilakukan secara online. Oke. Mungkin itu saja teman-teman pertanyaan seputar akreditasi jurnal. Semoga bermanfaat buat teman-teman pengelola jurnal. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya.